Hai, aku Pulpi. Selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Jadi episode kali ini kita akan ngomongin tentang hal yang selalu rame nih setiap awal tahun ajaran baru. Dan tahun ini juga gak kelewatan. Di mana sekolah-sekolah, ini kayaknya bukan cuma di Jakarta aja sih, tapi di beberapa sekolah lain ini juga ngalamin hal yang sama, yaitu krisis murid. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kok bisa ya sekolah-sekolah ini, mereka ada yang muridnya tuh cuma 1, 2, 3, 4, 5. Bukan kayak sekolah, tapi justru kayak kelompok bermain aja gitu. Nah, di Jakarta atau di Jabodetabek, ini ternyata ada beberapa sekolah yang ngalamin hal yang sama. Padahal Jakarta gitu loh, yang kotanya ini padat banget, banyak banget orang. Tapi ternyata masih ada sekolah-sekolah yang bahkan mereka harus door to door ke rumah-rumah calon muridnya untuk nyari murid gitu. Jadi ketika nih anak-anak masih pada di TK gitu ya, taman kanak-kanak, guru-gurunya, kepala sekolah SD ini mereka datengin satu-satu ke TK-TK, terus mereka kayak menawarkan, ayo dong datang ke sekolah kita, jadi kalian sekolah aja di SD kita, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang datang sampai ke rumah-rumah, tapi hasilnya tetap aja nihil. Ada yang cuma dapat 2, 3, 4, 5, bahkan kurang dari itu. Ya tapi mau nggak mau, tetap sekolah mereka tetap harus berjalan kayak biasa meskipun muridnya tuh minim banget. Nah, ada di salah satu sekolah yang bilang kalau mereka sudah melakukan itu nih, door to door. Tapi katakan di wilayah mereka itu cuma ada 5 anak yang harusnya lulus TK tahun ini dan masuk ke sekolah dasar. 4 di antaranya ini masuk ke sekolah Islam. Nah, tinggal 1 nih, otomatis yang 1 ini kan direbutin beberapa SD yang ada di wilayah dia ya. Nah, ketika dia, katakan ada 3 SD nih di wilayah itu. Nah, ketika dia masuk ke SD yang pertama, otomatis yang 2 sekolah ini pasti nggak akan dapat murid. Itu yang jadi permasalahan. Apalagi sekarang, ya ada zonasi. Ini kayaknya jadi permasalahan atau problem orang tua juga yang kita nggak bisa seleluasa dulu, mungkin kayak zaman aku waktu SD kali ya, atau waktu masih sekolah beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Bebas untuk cari sekolah, bisa milih di mana aja, dekat atau jauh dari rumah. Tapi kalau sekarang kan memang diprioritasin untuk harus lebih dekat sama rumah. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kalau misalnya dalam satu zonasi itu ternyata anak usia yang masuk ke SD itu cuman ada 5, sementara di sekitar segitu ada 5 sekolah. Iya, kalau mereka mau masuk sekolah negeri. Kalau misalnya 4-nya masuk sekolah swasta, ya udah, amsyong nggak sih? Cuman ada 1 anak direbutin sama 5 sekolah. Itu yang terjadi di sekitar kita. Tapi bukan cuma di Jakarta, di Jawa Tengah itu juga ada. Bahkan di kota Semarang pun juga ada. Nah, tim kami ini sempat berbincang-bincang sama ada guru di salah satu sekolah di kawasan Jabodetabek yang dia menceritakan gimana perjuangan dia dan teman-temannya untuk mendapatkan murid. Dan kenapa? Kok bisa sih? Kayaknya tiap tahun masalah ini tuh terus aja ada dan kayak nggak selesai-selesai. Protokol Utara 05 pagi untuk tahun ajaran 2026-2027 ini secara kuota kami ada 2 rombel. Tetapi sampai dengan tahap ketiga SPMB itu kami hanya mendapatkan 1 rombel saja. Di normalnya 2 rombel itu 32 kali 2 berarti 64. Sampai saat ini tahap 3 itu kami mendapatkannya 30 calon siswa baru. Mungkin ada banyak hal ya. Mungkin yang pertama terkait sama usia anak masuk SD untuk tahun ini mungkin udah berkurang dibandingkan dengan tahun yang kemarin. Sehingga kuota yang sama dengan tahun kemarin itu tidak terpenuhi. Di dekat-dekat sini itu kan ada SD negeri juga, yang mungkin dari sisi fasilitas itu kan lebih komplit, kan lebih gede itu, seperti SDN Grogol Utara 09 dan juga SDN Grogol Utara 03 itu. Mungkin itu juga menjadi penyebab orang tua murid itu memilih menyekolahkan anaknya di sana dengan fasilitas yang mungkin relatif lebih lengkap. Sekarang hanya 196 murid itu ya. Orang tua berpikirnya seperti ini, artinya kalau nanti mengantarnya siapa? Karena akses jauh itu. Akses jauh. Dan kemudian di sini kan kompleknya komplek apa ya? Komplek namanya. Jadi murid tidak ada yang dari daerah sini. Kecuali di belakang sana ada beberapa aja gitu. Dan nggak mungkin mereka sekolah di sini kan. Dan di sini juga anak-anak kecil tuh nggak ada. Strategi kami untuk merekrut murid, ya ada.
Contohnya kami mengumpulkan komite tiap kelas, menghimbau agar yang punya saudara, punya adik itu mendaftar di sini. Kemudian kami kalau setiap ada acara momen-momen tertentu tuh menampilkan apa yang ada di sekolah ini, apa yang bisa kami, contohnya eskul, menari, marawis, kemudian silat gitu ya, pramuka, itu kami tampilkan sebagai daya tarik supaya untuk bisa siswa masuk ke sekolah kami. Di sini kan aman, kalau sini digabung-gabung rame lagi. Enakan begini aja sih, kebanyakan murid ribet, kita ada yang nakal begini gimana kan kita nggak tahu. Kalau banyak murid ya kan, ada yang bandel kita ngeri dia papain. Begini aja enak, aman. Kalau menurut saya nggak perlu digabung, lebih nyaman di sekolah kita sendiri dibanding digabung gitu. Satu dekat sama rumah juga, kalau lebih jauh lagi karena kondisi kita transportasi juga gitu. Nah, kami sudah ada datanya, nanti kami akan diskusikan dengan Kemendagri untuk bagaimana solusi bagi sekolah yang muridnya di bawah 60 dan di bawah 100. Sekarang ini beberapa pemerintah daerah itu sudah melakukan merger, terutama sekolah dasar yang berdekatan, yang muridnya sangat sedikit. Tapi mungkin itu perlu penguatan dari tingkat pusat. Kenapa harus kami bicarakan dengan Kemendagri? Pertama kan pemenang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan undang-undang yang ada, TK, SD, SMP oleh pemerintah kabupaten kota, SMA, SMK, SLB oleh pemerintah provinsi. Nah, strukturnya pemerintah ini kan, kabupaten kota dan provinsi ini kan di bawah Kemendagri, sehingga kalau ada kebijakan yang nanti bisa secara struktural dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebijakan pusat, maka mungkin akan bisa diambil langkah-langkah yang cepat. Terlalu mengejutkan karena dari 3 tahun terakhir SD itu banyak sekali SD negeri yang kekurangan murid, dan mereka tuh pemerintah daerah sudah melakukan regrouping itu menggabungkan. Tetapi kalau kita ngelihat dampak, ya kalau muridnya cuma 1, itu kan kayak privat ya, karena ada kan yang cuma nerima 1 murid, ya kemudian ada yang nerima tadi sampai 3 murid, itu juga ada 2 ada gitu. Kalau di sekolah negeri nggak rugi, karena kan kalau sekolah negeri gini, gurunya dibayar oleh pemerintah, kan gitu, mereka tetap harus ngajar, tetapi bagi gurunya berdampak. Sebenarnya menurut saya harus bisa diantisipasi. Kan ada hitungan statistiknya ya. Pertama, kita juga bisa tahu dari data Dapodik. Sehingga kalau misalnya sudah diperkirakan, maka tidak usah nerima murid baru di sekolah itu, agar menghabiskan yang ada dulu gitu, agar ketika mindahin itu tidak terlalu sulit gitu. Pemerintah harusnya bisa punya data, sehingga sekolah negeri maupun swasta di sekitar itu sudah siap dan sudah. Ini terjadi penurunan jumlah anak usia SD ya, atau yang mau masuk SD, maka peluang untuk kekurangan murid itu tinggi. Itu bisa diperhitungkan sebenarnya. Nah, jadi itu ceritanya. Kalau dari sisi orang tua, mungkin karena sekarang kan ada banyak pilihan ya, ada sekolah swasta, ada sekolah yayasan, ada sekolah berbasis agama, ada sekolah negeri. Orang tua mungkin jadi punya lebih banyak pilihan gitu. Kayak anakku lebih baik di pesantren, atau mungkin di sekolah agama lainnya, atau mungkin memilih untuk sekolah-sekolah swasta gitu, bukan di sekolah negeri. Mungkin ini yang menjadi salah satu alasan kenapa sekolah-sekolah negeri ini akhirnya sulit nih mereka untuk dapetin murid setiap tahun ajaran baru. Kayak guru kepala sekolah setiap mau tahun ajaran baru tuh kayak menghadapi nightmare, mimpi buruk. Mereka harus cepet-cepetan untuk cari murid. Nah, tapi ternyata kalau bicara soal masalah sekolah, itu nggak berhenti di itu aja. Satu, masalah murid. Entah karena zonasi, entah ya memang kayaknya pemerintah kan mencanangkan ada namanya keluarga berencana. Bisa jadi, ini sempat ada juga nih obrolan dari beberapa guru dan juga orang tua. Mungkin karena program keluarga berencana dari pemerintah ini mulai berhasil gitu ya, anak-anak Gen Z nih berarti yang harusnya mereka punya anak, mereka memilih untuk menunda anak atau lain sebagainya, sehingga makin sedikit anak-anak yang harus sekolah karena mereka lebih milih
anak bulu, anak kaki 4 gitu yang nggak perlu sekolah formal. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu alasan. Nah, terus apa jalan keluarnya? Pemerintah ini sudah mulai mencoba untuk memetakan nih kira-kira sekolah-sekolah mana aja yang bisa digabung jadi satu. Tapi sebenarnya ini pro kontra juga. Pronya ya kita jadi punya lebih banyak temen nih anak-anak. Mungkin dari yang sekolah pertama ada 5 anak, sekolah kedua ada 3 anak, digabung jadi 8. Tapi kontranya pasti akan lebih jauh dari rumah. Kalau ternyata sekolah yang diambil itu memang jauh dari rumah. Nah, sebenarnya pro kontra sih masalah penggabungan sekolah ini. Belum lagi soal SDM-nya. Kalau muridnya cuma 8 tapi ternyata gurunya 10, mau dikemanain guru-guru kita? Apalagi ya, tahu sendiri kan kesejahteraan guru di Indonesia mungkin ya masih cukup terbatas lah. Nah, kalau menurut kamu, kira-kira kamu lebih setuju tetap jalan aja dengan murid seadanya atau lebih baik digabung, atau mungkin kamu punya ide atau cara lain? Coba komen di bawah.